94,7 UFM dari Vampire Weekend dengan Step. Kita masih di UFM Promams. Hari ini YouLovers masih barengan sama Ibu Ratna Sarumpait. Tadi saya sempat pas pertama kali ketemu bilang mungkin 15 menit pertama panggilnya Ibu, terus tiba-tiba udah Mbak aja kita ya. Habis ini Babe gitu kan, mau kemana Babe gitu. Mbak Ratna, tapi memang banyak anak-anak muda ngumpul juga ya di tempat Mbak Ratna ya, untuk bertukar aspirasi gitu. Ini memang nggak akan bosen ngobrol sama Mbak Ratna dengan melihat karakter aslinya gitu. Di TV begitu, yang seperti aku bilang ya, media itu kan membentuk opini publik gitu. Kalau kita nggak kenal Mbak Ratna ya cuma melihat seperti itu aja gitu, seperti apa yang disuguhkan. Tapi kalau Mbak Ratna sendiri melihat diri Mbak Ratna gitu ya, lebih suka mana sih, dikenal sebagai aktivis atau sebagai seniman? Karena kan dulu juga pejuang teater ya, bisa dibilang. Gini ya, saya sih sebenarnya lebih aktivis ya. Ya walaupun jadi kalau kayak misalnya nih ada grup teater di Indonesia, kita bandingin ya supaya untuk memudahkan. Kalau teater koma itu kalau produksi itu hampir setiap tahun. Itu kayak, dan saya mengagumi gitu bagaimana mereka selalu siap gitu. Kalau Ratna ini nggak bisa. Saya itu bisa dalam kemarin aja yang terakhir 7 titik terang dengan sebelumnya Jamila, Pelacur dan Sang Presiden, itu jaraknya 7 tahun loh. Iya. Jadi artinya aku nggak akan melahirkan sebuah karya hanya karena aku harus melahirkan sebuah karya gitu. Saya karya yang lahir dari aku adalah dari perjalanan aku sebagai aktivis, dan semua karya yang saya tulis itu tentang bangsa ini, tentang persoalan rakyat rata-rata ya. Jadi mulai dari Marsina Nyanyian dari Bawah Tanah, Marsina Menggugat, Terpasung, Pesta Terakhir, Alia Lukas Rambi Mekah, terus Jamila dan Sang Presiden, itu semua tentang Indonesia, tentang kondisi rakyat, terutama tentang rakyat ya. Jadi tentang human right, apa yang Aceh sama Maluku sama apa yang Jamila dan Sang Presiden itu tentang apa ya, tentang perdagangan anak ya. Jadi aku nggak bisa gitu ujuk-ujuk berhayal terus bikin teater, nggak bisa. Jadi aku mengapresiasi talenta yang diberikan Tuhan kepada saya sebagai seniman. Karena bagaimanapun, walaupun karya saya tidak seperti orang lain yang setiap tahun bisa bikin produksi, tetapi saya pernah menjadi presiden penulis naskah drama perempuan sedunia ya. Jadi saya dihormati, karya-karya saya kayak Marsina Menggugat itu sudah masuk diterjemahkan ke 13 kalau nggak salah 13 atau 14 bahasa di dunia gitu ya. Hebat sekali. Itu pertunjukan teater ya? Monolog itu, Marsina Menggugat yang dicekal itu padahal ya mungkin juga pencekalan itu sendiri, tetapi yang membuat dia jadi sangat populer. Tetapi saya rasa yang membuat orang sangat menghargai Marsina Menggugat ya tentu temanya ya. Jadi isinya, keberanian kita menyampaikan bahwa antara penguasa dan rakyat itu tidak ada jarak, dia hanya berbeda ruang ya. Dan penguasa itu dibayar oleh rakyat untuk menjaga rakyat, bukan untuk menyakiti rakyat atau menakut-nakuti rakyat gitu. Mbak Ratna kan tadi sempat menyinggung sedikit tentang waktu Mbak Ratna dan Fatum ditangkap ya. Itu boleh boleh nanya nggak sih, dalam penjara apa yang Mbak Ratna rasakan dan yang membentuk Mbak Ratna? Sebenarnya gini ya, Fatum itu sangat concern melihat keadaan Indonesia waktu itu. Fatum itu sekolah di Scotland, lulus cum laude, summa cum laude, dan waktu dia di Scotland itu pada di bawah tahun 90-an, 95 apa begitu, dia telepon saya loh dari Scotland. Dia bilang, "Mi, kok saya menonton di sini ada pembantaian di Papua?" Dan dia menanyakan itu dengan nangis, dengan marah, dengan seolah-olah I don't tell her the truth gitu. Seolah-olah apapun yang terjadi di Republik ini aku harus tahu dan aku harus sampaikan sama dia. Tapi itulah itulah Fatum ya. Fatum ini anak kedua saya, perempuan cerdas sekali, dan dia punya kegelisahan yang sama dengan saya tentang kondisi di Indonesia. Melihat bagaimana di Inggris orang memutar film tentang pembantaian di Papua, dia frustrated.
Tetapi dia tidak terlibat dengan kegiatan saya. Cuman karena kegiatan menurunkan Soeharto itu berpusat di rumah saya. Rumah saya itu dijuluki teman-teman aktivis rumah subversif. Karena sebenarnya peristiwa menurunkan Soeharto di tahun 98 memang dirancang oleh aktivis itu di rumah saya. Rapat-rapatnya ada di situ. Walaupun saya berada di penjara. Saya dipenjara kan waktu itu. Jadi kalau ada orang memfitnah katanya saya ikut merekayasa kerusuhan, itu bohong. Saya di penjara itu justru sehari sebelum Soeharto naik yang terakhir. Saya ditangkap, saya dibebaskan sehari sebelum Soeharto lengser gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan kamu tadi, Fatum ya, anak-anak saya itu memang lahir dari menjadi anak-anak yang peka aja barangkali karena mereka melihat kesibukan saya, mereka lihat apa yang saya baca, mereka lihat apa yang saya pikirkan, mereka juga melihat apa yang saya persoalkan. Dan saya nggak pernah ya melakukan satu kegiatan serius, misalnya ketika aku mempersoalkan Marsina, aku minta izin sama anak-anak, aku kasih tahu sama dia I'm going to do this. Supaya mereka tahu bahwa risikonya tinggi. Saya sampaikan pada mereka melawan Soeharto pada masa itu risikonya tinggi. Dan anak-anak saya itu cuma bisa peluk saya. Fatum ya waktu itu yang sudah remaja ya, udah mahasiswa dia peluk saya. It's like say yes gitu ya. Jadi bukan nggak ada diskusi gitu. Dan ketika saya ditangkap itu yang kesulitan tuh anak-anak saya. Atika ada kuliah di Australia waktu saya ditangkap. Dia mau telepon saya dari Australia. Para penjahat bangsa kok bisa ketangkap kata gitu. Masih ini ya tetap satir di dalam rumah tuh masih ketawa-ketawa gitu. Padahal dia kuliah kan di Melbourne. Dia kuliah di Monash ya. Dan waktu dia lihat di CNN saya dan kakaknya ditangkap, dia nelpon malah dia bilang, ini penjahat bangsa kok bisa ketangkap katanya gitu. Itu ini nggak tahu deh, aku speechless ya kalau ngebayangin kejadian yang sebenarnya. Ini bisa diceritain dengan sebegini. Ya dan aku tahu bahwa itu cara Atikah menghibur saya. Waktu saya sudah bebas dari penjara, undangan tuh dari dunia internasional bertumpuk. Yang pertama saya pilih Australia karena saya mau ketemu Atikah. Karena saya mau peluk dia, karena dia masih anak-anak yang menurut saya yang saya tahu pasti sedih banget mendengar ibunya berada di penjara. Wow, oke. Nah, waktu di penjara itu sendiri, Mbak Ratna, ini mungkin kan buat sebagian orang di penjara it's the end of the world ya, apalagi seorang perempuan ya, walaupun aktivis ya, memang udah dekat dengan resiko itu gitu ya. Tapi buat Mbak Ratna sendiri mungkin bisa menjadi sebuah CV kali ya, bahwa di penjara itu memperkaya hasanah Mbak Ratna juga ya. Iya, dan udah gitu lucu juga ya, waktu aku di Polda itu kan akan diperpanjang lagi gitu ya. Udah gitu saya tidurnya tuh dengan puluhan orang gitu, jadi berdempet-dempet kayak sarden gitu. Nah, saya nggak boleh nulis, nggak boleh ada alat tulis gitu ya. Jadi tapi saya pinjam aja apa pensil alis orang kayak apa kayak gitu ya. Membuat sebenarnya di penjara itu saya sebenarnya menyiapkan catatan-catatan yang kemudian melahirkan Alia Lukas Rambi Mekah. Ya, karena pada sebelum saya ditangkap itu saya sudah mendengar masukan banyak tentang pembantaian yang terjadi di Aceh, tentang konflik politik yang terjadi di Aceh. Dan kalau sampai sekarang saya seperti dalam tanda petik anti asing, itu sebenarnya dari kesadaran saya dari sejak awal gitu. Jadi bahkan dari zaman Soekarno kan, Soekarno sendiri mengingatkan kita untuk bagaimana kita harus menolak kapitalisme. Dan itu tersirat ya, tidak diberikan oleh Soekarno secara ansih begini loh ilmunya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita menangkap pikiran-pikiran Soekarno, yang dia mau ajarkan kepada kita menjaga bangsa ini untuk tidak dijajah oleh asing. Dan itu sebab kalau ada teman-teman di Twitter ingin memahami kenapa saya menolak Jokowi, karena setahu saya, dan itu sudah rahasia umum, dia memang dibiayai asing. Jadi saya nggak bisa terima itu, karena aneh lah kalau orang seperti saya menerima
hal seperti itu, sementara yang saya perjuangkan sekian lama adalah menolak dominasi asing karena itu akan menyengsarakan rakyat. Oke, iya. Jadi memang itu yang tadi di awal juga sempat Mbak Ratna sounding gitu ya, bahwa apapun yang tertuang aspirasi Mbak Ratna, baik itu dari sosial media dan sebagainya, itu ada ujung pangkalnya ya, ada akarnya di belakang kenapa itu terus dibangun ya. Ya bukan ya, itu persoalan bangsa ini, nggak semua orang mengerti dan saya tidak bisa memaksa semua orang mengerti. Kalau saat ini teman-teman di Twitter misalnya menganggap saya penjahat dengan ucapan-ucapan saya cuman berharap pada satu saat mereka setuju dengan saya. Atau jangan-jangan mereka nggak akan pernah setuju dengan saya karena mereka menikmati dan tidak peduli dengan rakyat kecil yang jumlahnya sangat mayoritas dan yang akan menjadi korban dari pilihan misalnya merelakan diri kita dikuasai oleh asing. Ya silahkan aja, tapi itu kan pilihan. Adalah hak saya memilih berdiri di pihak rakyat karena itu sudah saya lakukan. Saya tidak bicara rakyat asal ngomong rakyat. Saya tidak tahu apa latar belakang teman-teman di Twitter. Tapi kalau saya adalah orang yang turun. Ada terjadi kejadian di Mesuji, saya turun. Jadi saya tahu betul apa hubungan antara peristiwa Mesuji dengan peristiwa yang dengan undang-undang investasi asing yang sudah kapitalistik di dalam undang-undang dasar kita. Itu saya tahu betul hubungannya gitu. Nah, aku nggak mungkin on the spot ngajarin teman di Twitter, ini loh hubungannya, orang karakternya 144. Iya. Gimana dong ya tuh, dipanjangin kan? Nggak bisa. Masa gue mau bikin cool tweet terus? Bayar lama-lama. Tapi ngomong-ngomong ya Mbak Ratna, kan tadi sempat bilang ya bahwa hasil karya itu bisa 7 tahun, bisa berapa lama gitu baru keluar satu karya lagi. Ini mau ada karya berikutnya yang sekarang ini sedang dibikin tuh gimana tuh? Saya sedang sangat marah dengan keadaan sekarang ya. Bukan marah pada Jokowi atau Prabowo atau apa, bukan. Karena mereka ini juga seluruh peristiwa yang terjadi sekarang ini, walaupun teman-teman saya jadi seperti apapun, itu adalah buah dari amandemen yang dilakukan secara serampangan tahun 1999 sampai 2002. Itu sebenarnya akumulasinya adalah apa yang kita alami sekarang, dan aku berharap sekali ada terjadi perubahan gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya di masyarakat ya, entah yang menonton saya melalui televisi atau mendengar ucapan saya melalui Facebook atau apa, saya tidak akan minta maaf karena aku tidak ingin menyakiti siapa-siapa. Saya hanya ingin membuka mata kita semua. Kalau Anda merasa aku jahat gitu ya memang barangkali untuk mendengar apa yang kita tidak suka itu penting ya. Jangan kita selalu menginginkan hanya ingin mendengar apa yang kita mau dengar gitu. Oke. Dan artinya untuk di karya yang ini tadi ngomongin karya ya? Oke. Karya yang ini nih, yang bareng sama anak sendiri nih. Ya. Kan soalnya Atika juga pilih-pilih peran ya, sampai mau nih sama mamanya. Kalau ini sih aku sih lebih maksa ya. Tolong dong, harga anak nih sis gitu ya. Bukan harga teman, harga anak. No. Nggak mungkin aku begitu sama Atika, sebab saya di sini penulis baik screenplay, baik cerita sama sutradara ya. Jadi aku nggak, sebenarnya casting aku menentukan, tapi tidak hubungannya dengan angka ya. Itu urusan producer. Tetapi aku hanya sebenarnya kita harus akui juga langkahnya cerita yang baik sekarang. Karena juga penulis-penulis kelas Asrul Sani, Sumanjaya itu sebenarnya ada kekosongan. Jadi aku orang yang percaya bahwa apa yang aku buat ini bagus. Jadi ini karya based on story, true story. Ini cerita percintaan di antara kaum muda di Maluku. Kita banget tuh. Ya? Oh, di Maluku ya, bukan kita dong. Enggak, di Maluku. Ini jadi peristiwa, jadi ini a love story between anak-anak muda yang bertarung memperjuangkan damai di tengah konflik agama
yang sebenarnya keterlibatan di mana orang tua antar mereka juga terlibat gitu. Oke. Ini sangat painful, tetapi juga sangat mendidik menurut saya supaya kita melihat wajah Indonesia dari peristiwa Maluku itu. Bagaimana menjaga perdamaian, bagaimana toleransi itu tidak hanya slogan. Itu harus bisa menjadi di pembuluh darah kita tuh dia udah mengalir, jadi nggak ngarang-ngarang gitu. Jadi whatever happen in front of you, kalau itu udah based on hak dasar seseorang, salah ya harus salah, apapun agama kamu. Aku agamanya Islam, tetapi kalau FPI atau siapapun yang mengatasnamakan Islam berbuat semena-mena dengan agama lain, aku akan marah. Aku orang yang akan berdiri paling dengan mengatakan don't do that. Atau lu cari negara lain aja. Jangan tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena aku ingin mengajak kita semua menghormati Republik Indonesia ini nggak mungkin nggak tanpa campur tangan Tuhan. Oke. Ya kan? So we never ask kenapa kita harus jadi orang Indonesia. Tapi kita sudah jadi orang Indonesia dan ini berkah dari Allah. Ada kekayaan diberikan pada kita, ada keindahan diberikan nama kita. Nggak semua negara diberikan Tuhan keindahan seperti itu. Jadi kalau kita tidak mati-matian menjaga kekayaan itu demi kemaslahatan rakyat Indonesia atau keindahan itu demi kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia, itu kita dosa. Yes. Kapan rilisnya? Judulnya apa? Rilisnya kapan? Judulnya sampai sekarang masih. Jadi ini novel ya. Okay. Awalnya kan novel. Yeah. Dan novel ini sekarang lagi juga dalam persiapan terbit ulang oleh Mizan. Jadi dulu judul aslinya Maluku Kobaran Cintaku. Saya nggak tahu di filmnya akan masih begitu. Saya nggak tahu. Tapi sekarang kan judul kerjanya Maluku Kobaran Cintaku. Okay. Ada sedikit mengusulkan A Broken Paradise, tapi kalau menurut saya itu fatalistik. Jadi aku nggak begitu happy dengan judul itu. Jadi dan kita sekarang lagi melakukan fundraising dan insya Allah kita start syuting awal tahun depan. Oke, didoakan semoga cepat karena semoga investor datang. Karena ini bukan cuma it's not just that ya, tapi karena ini percintaan di tengah kerusuhan. Gimana tuh? Baru pengen bilang ini suara rakyat, ini percintaan di tengah kerusuhan. Oke, kita lihat bagaimana cintanya Mbak Ratna dengan Indonesia dari karya gitu ya. Yes. Jadi saya tidak hanya bisa berkeras-keras, saya juga mengerti cinta. Aduh, I wanna hug you deh. Oke, jadi you lovers ya, kalau lo cuma denger lewat radio ini, tenang aja karena kita akan akses di YouTube channelnya UFM 947 Spasi Jakarta, di mana lo akan bisa melihat bahwa sepanjang perjalanan ngobrol bareng Mbak Ratna tetap dengan berseri-seri, ketawa-ketawa, tapi mata tetap berbinar-binar ya. Dan ini kayaknya passion tetap berkobar-kobar ya. Itulah Mbak Ratna Sarumpait, ya kan. Makasih banget Mbak Ratna. Sama-sama. Ditunggu lagi untuk dikejutkan dengan pemikiran-pemikiran Mbak Ratna berikutnya. Tentunya rakyat Indonesia, tentunya pendengar kita juga, you lovers ya, yang notabene perempuan juga butuh orang-orang seperti Mbak Ratna untuk menjadi brainstorming mereka juga ya. Thank you Mbak Ratna. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Thank you banget juga you lovers yang udah dengerin Yari dari jam 9 pagi di Promams. Kita akan ketemu lagi untuk bintang tamu hebat berikutnya sehebat Mbak Ratna Sarumpait. Alright, satu lagu terakhir dari gue. This one is John Legend with All of Me. UFM 94,7.